Setelah 2 hari menginap di Pulau Gili Trawangan, sekarang ini dengan berat hati saya harus meninggalkan Pulau Lombok untuk menuju ke Pulau Bali. Tepatnya kita akan menuju ke Kota Denpasar. Jadi video pada etapa kelima ini akan dimulai sebagai babak baru tentang perjalanan arus balik saya dari Pulau Lombok hingga sampai ke Kota Surabaya, yang tentu saja masih akan menemani kalian dalam beberapa etape ke depan. Oke teman-teman, saya rasa udah nggak ada yang ketinggalan ya. Jadi ini saya mau check out sekarang jam 8.54. Oke, goodbye Deep House Bungalows. Sampai jumpa di lain waktu. Kita hari ini akan menuju ke Pelabuhan Gili Trawangan untuk kembali pulang menuju ke Pelabuhan Bangsal. Setelah itu nanti saya akan berencana menyeberang langsung dari Lembar ke Padang Bayi, teman-teman. Dadah, Meng. Goodbye ya. Ya. Makasih, Mas ya. Ya, oke. Ini sepedanya, teman-teman, sudah saya kunci dan sampai jumpa kendaraan saya. Ya, ini sepeda yang selama ini menemani saya selama di Gili Trawangan ya, teman-teman. Kalau kalian berminat bisa hubungi nomor ini nih. Jadi ini kita akan menuju ke Pelabuhan Bangsal. Kita akan menyeberang dulu dengan menggunakan kapal publik. Nah, ini pelabuhannya, teman-teman. Kita pesan tiket dulu ya. Ongkos untuk naik kapal umum dari Gili Trawangan menuju ke Pelabuhan Bangsal harganya Rp23.000 ya. Ini sama seperti waktu kita dari Pelabuhan Bangsal menuju ke Gili Trawangan. Untuk kapal umum harus menunggu sekitar 30 sampai dengan 40 orang baru kapalnya akan diberangkatkan. Tapi nggak perlu khawatir karena banyak sekali orang-orang yang berminat naik kapal umum ini sebab harga tiketnya yang murah. Jadi kita tidak perlu nunggu lama-lama, teman-teman. Yang isinya ikan ya, Bu ya? Ya, berapa? Satu aja. Terus ini apa ini? Kerupuk? Iya, boleh deh satu. Ya, terus habis itu apa ini? Oh, peyek ini, Bu ya. Berapa, Bu, peyek ini? 5.000 peyek. Oke. Nih, ya. Berapa, Bu? 15, 15 sama 2.000 berapa? 17. Ya, Oke. Ya, ini mau sarapan tapi kapalnya mau berangkat. Jadi kita berangkat aja deh. Nggak ada yang ketinggalan kan. Nanti aja sarapannya di Lombok, teman-teman. Kita yang penting naik kapal dulu ke Bangsal. Kapalnya yang mana? Yang itu kayaknya. 13, 14, 15, 16. Sandalku, makasih Kak. Ya. Berangkat cuy kapalnya cuy. Jam setengah 10 ya. Jadi harusnya sampai Bangsal jam 10-an sih. Ini kapalnya berangkat, teman-teman.
kita mau sampai nih. Nah itu pelabuhan Bangsalnya udah di depan teman-teman. Ini tinggal siap-siap kita mau turun. Jam 9.57 ya, sekitar 20 menit sampai setengah jam ya, sesuai prediksi teman-teman. Pukul 9.58 menit waktu Indonesia Tengah, kapal umum sampai juga di Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang. Penyeberangan dari Gili Trawangan menuju ke Pelabuhan Bangsal tidak lama, kurang lebih sekitar 20 sampai dengan setengah jam saja. Oke, kita turun cuy. Ya nyampe nih. Selamat datang di Pelabuhan Bangsal. Kita akan menuju ke Kota Mataram, tapi kayaknya saya mau makan dulu deh di sini. Aduh. Sampai pas jam 10 nih. Oke. Antri cuy. Oke. Mantap ya, kapalnya cepet. Normalnya 20 sampai setengah jam. Sampai Pelabuhan Bangsal juga. Oke. Bos, mobil bos. Nah di sini tuh kalau kalian mau beli tiket ke Gili Trawangan, kalian langsung ke sini aja nih, langsung ke pos loketnya yang ada di sini, yang ada di dalam pelabuhan teman-teman. Kayaknya duduk dulu di sini deh. Nah di Pelabuhan Bangsal seperti biasa banyak sekali warteg-warteg, tapi saya sudah beli makanan di Gili Trawangan tadi, jadi saya makan dulu di sini. Oke, nah ini nih ya. Ini harganya 10.000 teman-teman. Isinya ikan, nasi, sama oseng-oseng tempe. Di sini saya juga beli peyek. Ya lumayan ya, ada sendoknya juga dikasih tuh. Ya saya makan dulu ya. Nanti kita akan ke parkiran motor, terus kita lanjut ke Pelabuhan Lembar teman-teman. Oke, dari sini ke Pelabuhan Lembar perjalanan akan memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit teman-teman. Dan hari ini rencananya saya akan langsung ke Pulau Bali ya. Jam setengah 11. Nah ini dia tempat penitipan motornya. Bang ambil motor. Oke, akhirnya. Oh langsung apal. Oke. Ya. Berapa? 20. Oke, makasih. Oke teman-teman, ini kita mau perjalanan ya dari sini menuju ke Lembar. Ini saya mau toto-toto dulu. Oke, cek kondisi ban aman, ban depan aman. Oke teman-teman, Bang makasih ya. Oke. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan langsung ke Pelabuhan Lembar. Kita meninggalkan Pelabuhan Bangsal ya. Aduh, lega ya. Udah 2 malam di Gili Trawangan teman-teman. Ini saya baru OTW jam 10.44. Nanti sampai Lembar sekitar jam berapa ya? Jam setengah 12 kali. Nah, kalau di sini bisa nih pakai motor. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara
penyeberangan dari Bangsal menuju ke Gili Trawangan, begitupun juga sebaliknya. Biar teman-teman bisa tahu nih situasinya. Jadi ada dua penyeberangan, naik kapal cepat dan naik kapal umum ya. Saran saya sih mending kalian naik yang kapal umum aja, karena tiketnya lebih murah dan juga meskipun nunggunya nggak terlalu lama teman-teman. Oke, ini GPS sudah saya setting, jaraknya sekitar 54 km. Ini saya bawa air minum kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Barat nih, Narmada. Motor ini udah ditinggal selama 2 hari dan masih aman-aman saja. Ini pulang-pulang PR-nya banyak nih, harus servis CVT, ganti oli mesin, ganti oli garden. Nah, ini di depan ada petunjuk jalan ya. Kalau belok kanan itu juga bisa tembus ke Bandara Udara Zainuddin Abdul Majid, Bandara Udara Internasional Lombok ya teman-teman. Cuaca di Lombok terpantau panas, cerah cuacanya. Angkut kuda cuy. Wow. Nah, ini di depan nih jalurnya asik nih. Ada banyak banget keloannya ini. Tebing. Jurang cuy. Wow, keren ya. Jangan terlena. Bahaya ini. Jalurnya meskipun kelak-kelok sempit, tapi di sini cukup rame yang lewat sini. Wah, ini sepertinya habis longsor nih. Wow. Kalau hujan deras bisa sangat berbahaya. Ini banyak orang-orang yang berjaga di sini. Kayaknya memang ini tikungan yang cukup ekstrim ya. Ada bule juga tuh. Asapnya truk ini. Salib. Oke, jadi untuk tempat penitipan motor yang ada di Pelabuhan Bangsal ini cukup aman ya teman-teman. Saya kemarin itu nitipin helm sama jaket dan semua barang-barang yang ada di motor seperti tank bag dan top box itu nggak saya bawa. Aman, tidak ada barang yang hilang dan motornya juga nggak kepanasan karena di tempat penitipan itu ada kanopinya tuh, enak jadinya. Terus untuk harganya per malam juga nggak terlalu mahal ya, hanya Rp10.000 saja. Yang penting kalau teman-teman mau ambil motornya, karcis bukti tanda pembayarannya itu jangan sampai hilang ya, supaya biar bisa ngambil motornya teman-teman gitu. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki kecamatan Batu Layar ya. Dari sini menuju ke Pelabuhan Lembar ya nggak sampai 1 jam. Jalannya berkelok-kelok ria cuy. Di sekitar sini juga banyak yang jualan gula aren ya teman-teman, karena di sini juga banyak sekali pohon-pohon aren. Nah, ini nih tuh, bisa dibuat jadi toak tuh atau legen ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya legen teman-teman, karena legen itu adalah air yang diambil dari tanaman aren. Kalau toak itu legen yang sudah difermentasi. Ini rame banget ya di sekitar daerah Kecamatan Selaparang. Ini jalan apa nih? Kalau kita lihat dari pelang-pelangnya toko-toko ini, kita berada di Jalan Raya Dr. Wahidin di Kecamatan Selaparang. Ini ada petunjuk jalan Kota Mataram, terus Narmada. Oh, Narmada itu nama daerah toh? Baru tahu saya. Ini Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Gede.
Nah, sekarang ini kita sudah berada di pusat kota Mataram, teman-teman. Nggak kerasa ya, tadi kita perjalanan dari pelabuhan Bangsal ke sini kurang lebih sekitar setengah jam ya. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya. Kalau ingin ke Gili Trawangan itu dari kota Mataram itu nggak terlalu jauh-jauh juga, teman-teman. Setengah jam perjalanan dari sini ke Bangsal, terus titipin motor baru nyebrang. Ya, deket. Nah, ini bundaran Gerung dari kota Mataram. Kita putar balik, langsung ambil ke arah barat sono. Kalau kita ke Mandalika atau bandara itu bisa ambil terus, teman-teman. Nah, ini kita ambilnya ke arah sini ya, putar balik. Nah, terus lurus ke sono. Kalau ke situ balik lagi ke kota Mataram kita. Oke. Jadi kita sudah berhasil mengelilingi Pulau Lombok satu putaran ya, teman-teman. Mulai dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, semuanya sudah kita jelajahi jadi satu di etape-etape sebelumnya. Ya, meskipun tidak semua tempat wisata saya kunjungi ya, hanya beberapa saja, tapi itu sudah mengcover seluruh kabupaten yang ada di Pulau Lombok ini, teman-teman. Ini saya mau isi bensin dulu, biar nanti di Bali kita tidak perlu isi bensin lagi. Pertamax, oke, masuk. Pertamax penuh, Kak? Penuh Pertamax ya, oke. Tidak terasa sekarang ini perjalanan kita sudah hampir sampai di Pelabuhan Lembar. Dari SPBU ini menuju ke Pelabuhan Lembar hanya tinggal 5,7 km saja, atau bisa ditempuh dengan waktu 10 menit, teman-teman. Oke, habis isi bensin full tank Pertamax ya, 48.000. Sekarang jam 11.45. Oke. Nah, ini kita sudah tinggal 5 menit, teman-teman, untuk menuju ke Pelabuhan Lembarnya ya. Dan di sini kita sudah mulai banyak sekali melihat penjualan tiket online dari Pelabuhan Lembar menuju ke Pelabuhan Padang Bay. Coba kita beli tiket di sini, apakah bisa? Permisi, Kak, beli tiket ke Pelabuhan Padang Bay bisa? Oke. Sepeda motor. Oke. Ya, jadi untuk bisa membeli tiket kapal secara online, kita harus mempersiapkan KTP, STNK, dan tentu saja uang tunai. Untuk tarif penyeberangan dengan menggunakan sepeda motor dari Pelabuhan Lembar menuju ke Pelabuhan Padang Bay dikenakan harga Rp180.000. Oke, teman-teman, jadi ini tiketnya sudah saya beli ya. 180.000 tiketnya dari Lembar ke Padang Bay ya. Sama, kita dapat struk Indomaret seperti ini. Untuk menyeberang dari Pelabuhan Lembar menuju ke Padang Bay, kita bisa ambil jalur yang ada di sebelah kiri. Sebab di Pelabuhan Lembar ini ada 2 pintu masuk, yang satu langsung lurus dan yang kedua langsung belok ke kiri. Kalau kita ingin menyeberang dari sini menuju ke Padang Bay, sebaiknya kita ambil yang arah kiri saja. Nah, ini situasi dari Pelabuhan Lembar seperti ini ya, teman-teman. Untuk motor sepertinya nggak terlalu padat nih, tapi di situ ada tempat buat ngiup kalau sudah masuk pelabuhan. Nih, kita tinggal nukerin aja nih tiketnya. 180.000. Dan di sekitar pelabuhan menuju ke Padang Bay ini di depan itu ada kantor ya, tempat saya beli tiketnya tadi. Mending teman-teman beli di situ aja deh, lebih dekat sebelum masuk ke pelabuhan ini. Permisi ya. Oke, makasih Pak ya. Oke, teman-teman, ini kita sudah dapat boarding passnya nih.
Banyak orang-orang jualan di sini ya. Permisi. Enak sih tempat nunggunya ini, ada kanopinya. Sama di sebelah kiri ini banyak warteg-warteg. Ya. Kita tinggal nunggu aja kapalnya di sini. Beginilah situasi dari Pelabuhan Lembar yang menuju ke Padang Bayi pada siang hari ini. Terlihat di sini banyak sekali antrian mulai dari kendaraan roda 2, roda 4, serta kendaraan besar seperti truk-truk niaga maupun bis yang akan menyeberang menuju ke Pulau Bali. Tuh, rasa sayang dari Bima dia, Mataram dan Pasar Surabaya Jakarta. Jauh juga nih bisnya nih. Sebelahnya bis Rasa Sayang ini juga ada bis Tiara Mas, teman-teman. Tujuannya sama ya, Bima juga sampai ke Jakarta. Nah, itu dia kapal yang sepertinya sebentar lagi akan kita naiki. Kapal ini adalah kapal Dharma Ferry 9 yang dikelola oleh PT Dharma Lautan Utama, sebuah perusahaan swasta yang melayani transportasi laut dan penyeberangan feri di seluruh Indonesia. Kapal Dharma Ferry 9 ini merupakan kapal buatan Jepang yang dibangun oleh galangan kapal bernama Saidaiji Shipbuilding. Lokasinya terletak di prefektur Okayama yang berada di bagian selatan dari negara Jepang. Menurut sejarahnya, dahulunya kapal ini bernama Nitsumaru pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2005. Kemudian berganti nama menjadi Fujimaru pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Barulah setelah itu kapal ini berpindah tangan ke Indonesia dengan nama Dharma Ferry 9 di bawah operasional dari PT Dharma Lautan Utama. Untuk rute dari kapal ini melayani penyeberangan dari Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Padang Bayi hingga sampai ke Pelabuhan Jangkar yang ada di Situbondo, Jawa Timur. Jadi rute dari kapal ini lumayan jauh juga ya teman-teman. Ini banyak warteg-warteg. Oh, ini kayaknya kita sudah mau siap-siap nih berangkat. Yuk kita siap-siap teman-teman. Pintunya udah dibuka tuh. Kita menuju ke motor. Oke. Kita udah mulai masuk nih teman-teman. Akhirnya baru masuk jam 12.48 ya. Panas cuy. Boarding pass jangan lupa disiapkan. Nah, kita antri lagi nih di sini buat ditarikin boarding passnya. Nah, ini ya boarding passnya teman-teman, dari Lembar ke Padang Bayi. 1 lembar untuk petugasnya, 1 lembar lagi untuk kita. Rasanya kalau berhenti di sini seperti sauna cuy. Aduh, panas banget. Terik soalnya cuacanya, mana anginnya dikit lagi. Ada truk udah masuk duluan tuh. Ini saya pikir langsung berangkat, ternyata masih harus nunggu dulu cuy. Aduh, capek. Nyiup dulu di sini.
Oke. Akhirnya kita memasuki kapal juga nih teman-teman. Nggak tahu kapal ini sama nggak ya seperti kapal waktu kita berangkat. Kayaknya sih beda ya. Ini kapal apa nggak kelihatan namanya ini. Beda kayaknya kapalnya teman-teman. Oke. Parkir. Oke, parkir di sini ini kita. Full. Ini ya ruangan penumpangnya. Dingin sekali di sini teman-teman. Ini kayaknya kapal punya DLU ini. Ciri khas kapal DLU. Kantinnya di sini di tengah. Ada panggungnya sama ruangan penumpangnya. Untuk AC-nya ya cukup dingin ya teman-teman di sini. Mantap. Jadi kita bisa sambil nyantai. Coba kita naik ke atas, apakah bisa? Kayaknya menuju Skoci bisa nggak ya ke atas ini? Penasaran. Oh bisa cuy. Nah di sini lebih enak nih. Tempat buat skoci-skocinya nih. Nama kapalnya ini nih. Ini kayaknya ruangan buat kru kapalnya nih. Ruang kemudinya di sini ya. Nih saya di atas dek paling atas teman-teman. Enak sih di sini. Luas dan anginnya langsung kencang di sini, dingin, sejuk. Di sini bisa ngecas nih. Kalau nyalakin HP di sini gratis, teman-teman. Ini tempat penitipan barang.
ruang supir, merokok, musola, tidur ekonomi 1. Semua ruangan di sini bisa kita masukin ya. Toiletnya di sini ada banyak teman-teman. Ini toilet buat pria. Ada makanan apa tuh, 15.000 per porsi, telur balado. Makasih Pak. Nasi telur balado. Dari kejauhan situ kelihatan Pulau Nusa Penida teman-teman. Kalau yang sana tuh Lombok, udah jauh banget. Tadi kita berangkat jam berapa ya? Jam 2. Sekarang ini jam 6 sore. Jadi kita sudah 4 jam lebih ya ini berlayar mengarungi lautan Lombok. Kalau duduk sini sore nggak terlalu panas teman-teman. Enak. Sambil ngeliatin bagian belakangnya kapal. Pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah, kapal Dharma Ferry 9 sudah hampir sampai di pelabuhan Padang Bay. Tadi kalau nggak salah kita berangkat dari jam 2 siang. Artinya penyeberangan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 5 jam untuk rute dari Pelabuhan Lembar menuju ke Padang Bay dan sebaliknya. Sesampainya di Bali, saya masih belum booking sama sekali untuk hotelnya. Ya, nanti kita coba cari-cari aja ya. Semoga bisa ketemu yang sesuai dengan harapan saya. Oh, motor saya di sana tuh. Sepertinya rem doornya udah mulai dibuka. Jam 6:30 malam. Ya, ini nggak tahu nih saya mau nginep di Denpasar atau langsung lanjut ke Gilimanuk ya. Bingung saya ini. Tapi yang jelas ini saya mau mampir makan dulu teman-teman. Panas di sini. Udah jam segini lagi. Ini di depan ini orangnya cepet kesini supaya bisa keluar yang belakang. Kasihan. Oke. Kita jalan ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sejuk nih. Akhirnya kita persiapan keluar dari kapal nih. Rame banget cuy. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga nih di Pulau Bali. Setelah dari tanggal 31 kita ke Lombok ya. Sekarang tanggal 4 April 2025 kita kembali lagi ke Bali teman-teman. Ini kayaknya penumpang yang mau naik kapal balik ke Lombok. Ternyata jam segini masih ada loh teman-teman kapalnya. Tuh motor-motor yang antri juga nih. Akhirnya. Jadi sekarang pelabuhan Padang Bay dibuka 24 jam ya. Mantap. Nggak kayak dulu, sekarang lebih mudah. Pesen tiket juga bisa lewat loket-loket offline yang ada di sekitar pelabuhan. Jadi lebih enak. Jangan khawatir calo ya di sini teman-teman. Kalau di
Bali sama Lombok itu aman. Tapi yang penting kalau misalkan ada orang yang nawarin nggak usah diraukan gitu aja. Mending belinya di loket. Sampai juga nih kita di Pulau Bali. Oke teman-teman, ini banyak warung-warung ya di sekitar Pelabuhan Padangbae. Wow, ada kendaraan yang jatuh kayaknya. Aduh, kasihan. Oh enggak ding, ngasih apa namanya, sesajen. Sejuk kalau udah di jalan ini. Dari sini ke pusat kota itu sekitar 1 jam 9 menit ya. Jaraknya 43 km. Nah, bentar lagi ini kita akan melewati jalan raya yang sangat besar sekali yang ada di Bali Selatan, teman-teman. Yaitu Jalan Raya Profesor Ida Bagus Mantra ya. Ya ini jalannya ya. Ya, jadi sekarang ini kita sedang melewati Jalan Raya Profesor Ida Bagus Mantra, salah satu jalan yang paling besar yang lokasinya berada di Bali Selatan. Jalan ini menghubungkan 3 kabupaten sekaligus, yaitu mulai dari Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung, teman-teman. Panjang dari jalan raya ini mencapai 26,2 km dengan lebar 40 meter yang menjadikannya sebagai jalur utama penghubung antara Bali Timur dengan Bali Selatan. Selain itu, jalur ini juga mempermudah akses perekonomian dan mobilitas masyarakat dari pusat kota menuju ke wilayah timur Pulau Bali. Untuk penamaan lain dari jalan ini yang lebih sering disebut oleh orang-orang adalah Jalan Bypass Ida Bagus Mantra. Nah, ini kalau malam kan nggak kelihatan apa-apa, padahal kalau siang itu di sebelah kiri kita melewati gugusan pantai-pantai ya teman-teman. Ini masuk Jalan Bypass Ngurah Rai. Artinya kalau kita udah di jalan ini ya berarti kita benar-benar sudah di pusatnya Kota Denpasar, teman-teman. Oke, ini belok kiri, kita sudah masuk Sanur nih. Jalan Hang Tua. Nah, ini terus ini kita sudah masuk Pantai Sanur, teman-teman. Ini kayaknya masuk sini harus bayar biaya retribusi Rp2.000 buat parkirnya. Tuh kan ada orangnya. Ya, ini kita bayar retribusi dulu, teman-teman. Makasih. Oke. Wah, di sini banyak homestay juga, teman-teman ya. Ada minimarket, makbanknya tinggal lurus ke depan. Ini nggak tahu parkir motor di sini ramai apa enggak nih ya. Kalau rame ya kita parkirnya di pinggir jalan yang agak sepi deh. Nah, kayaknya di sini aja deh parkirnya. Udah aman. Antri cuy. Wah, kalau antri apakah kita jadi makan di sini ya? Wah, antri sekali cuy. Buset. Kayaknya antri jadi agak susah ya mau makan di sini nih. Padahal saya niatnya mau bungkus, tapi males soalnya takut ganggu orang makan. Mana saya pakai tas yang ukurannya gede banget lagi ini. Kita kayaknya makan di daerah Denpasar aja ya teman-teman ya. Mohon maaf tidak jadi. Oke teman-teman, sekarang ini saya berada di pusat kota Denpasar. Sekarang jam 20.54 dan saya masih belum menemukan penginapan. Ya, ini by the way saya berada di Jalan Raya Teuku Umar nih. Kayaknya saya mau nongkrong di sekitar sini aja deh, sambil cari penginapan yang cocok nih. Nih, enaknya nongkrong di mana ya, saya bingung. Soalnya udah malam begini, capek. Harus segera cari penginapan ya supaya biar bisa istirahat. Aduh, cari Indomaret. Tadi ini saya mau ke Ground Zero, tapi kok males ya ke Ground Zero, Bali Memorial Bom itu. Aduh, jauh dari sini, soalnya masih sekitar 20 menitan.
Masalahnya saya ini udah capek ya. Sekarang udah malam, jadi males kalau mau ke sana. Kecuali kalau udah taruh semua barang-barang baru kita ke sana, nggak apa-apa. Nah ini aduh cari Indomaret atau cari CK boleh lah. Nih yang ada di sebelah kiri jalan aja kalau bisa ya. Oh itu di depan tuh ada Indomaret kayaknya. Yuk kita istirahat di sini saja sambil mencari penginapan ya. Harus ketemu sekarang ini juga. Aduh. Ini terpaksa saya nginep di sini ya. Harganya 391.000 per malam. Ya, apa boleh buat, udah capek soalnya. Jadi ya pesen seadanya teman-teman. Sebisanya, dapatnya lumayan mahal juga ya. Tapi nggak masalah lah. Ya. Ini saya dapatnya hotel Rani Garden. Dan ya ini pesennya juga di menit-menit terakhir ya teman-teman. Soalnya cari hotel yang nyaman agak susah jam-jam segini. Rata-rata udah penuh, full book semua teman-teman. Ada sih hotel yang di bawah 100 itu, cuman kamarnya itu apa ya, kayak shared gitu loh. Jadi saya kurang nyaman aja ya, apalagi habis perjalanan jauh ini butuh privacy teman-teman. Capek juga, pesannya dadaan ya, akhirnya apa boleh buat, mau nggak mau pesen hotel yang lumayan. Ini bisa dibilang hotel yang paling mahal sih selama perjalanan saya. Jadi di akhir trip dari Surabaya ke Lombok, akhirnya hari-hari terakhir ini saya menginap di hotel yang cukup mahal teman-teman. Untuk harganya per malam ini saya booking dengan harga Rp391.000 teman-teman. Itu belum termasuk sarapan ya. Ya kita lihat aja lah hotelnya nanti. Ini sekarang saya sedang menuju ke sana. Untuk jaraknya kurang lebih sekitar 2,6 kilo lah dari sini. Soalnya udah malam juga nih. Jadi saya udah capek, pengen cepet-cepet istirahat, ngantuk. Kalau cari kamar yang dormitory gitu kurang nyaman saya. Sebenarnya saya itu udah kontak beberapa penginapan, namun sampai saat ini masih belum ada yang respon, baik itu homestay maupun kos-kosan ya. Tapi belum ada yang respon sama sekali. Kayaknya penuh nih. Sebenarnya saya itu pengen cari penginapan yang murah-murah, tapi rata-rata penginapan murah kalau di tanggal-tanggal sekarang ini harganya jadi di atas 200 teman-teman. Nah ini hotelnya udah mulai deket nih dari sini nih, belok kanan. Kok gelap sekali cuy. Gelap cuy. Oke, nah ini dia penginapannya, The Rani Garden Bed and Breakfast. Parkirnya di sini. Oke. Ya. Ini ya teman-teman. Kamarnya bagus ternyata. Luas banget. Ini ada AC. Ini ranjangnya ya seperti ini. Ada lemarinya. Bahkan ada kulkasnya cuy. Ini kulkasnya cuy. Ada wastafel, dapur. Ini ada cangkir, ada cermin juga di sini. Terus dapat jemuran, TV. Terus ini kemana nih? Bisa tembus ke sini. Ada balkonnya cuy. Langsung hadap kolam renang. Oke sih ini. Oh iya, saya lupa nih. Nih coba kita lihat kamar mandinya, ada bagian yang kelewatan. Kamar mandinya seperti ini.
pakai shower. Ya biasa ya, kamar mandinya standar. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitulah perjalanan saya dari Pulau Lombok sampai ke kota Denpasar. Sekarang ini posisi saya sudah sampai di hotel untuk beristirahat karena capek banget. Sekarang udah terlalu malam ya. Jadi kita sudah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar berapa ya? Dari jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 10 malam. Artinya kita sudah menempuh sekitar 12 jam lebih perjalanan teman-teman. Ya ini merupakan perjalanan yang sangat melelahkan ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Dan kita akan sambung lagi videonya di etape ke-6 tentang perjalanan saya dari kota Denpasar sampai ke kota Surabaya.